pada tanggal 17 Agustus 1945 tuh ternyata itu belum benar-benar merdeka dari Belanda. Karena apa? Karena Belanda tuh masih berat hati untuk memerdekakan Indonesia sendiri, karena sejak dulu Belanda tuh ingin mengambil manfaat Indonesia sendiri untuk kepentingan mereka, mulai dari rempah-rempah dan banyak bangunan-bangunan Belanda, pemerintahan Belanda juga yang sudah ada pada saat itu di Indonesia. Dan jadi untuk melepaskan Indonesia ini agak sedikit sulit. Oleh karena itu dalam hal ini rakyat Indonesia mengupayakan suatu hal agar menjaga kedaulatan negara kita sendiri. Oke, jadi yang pertama itu latar belakangnya pada tanggal 14 Agustus 1945, pemerintahan Jepang melalui Perdana Menteri Kaiso menyatakan menyerah dalam menghadapi pihak sekutu di Perang Dunia II dan mempertegas dengan pernyataan Kaisar Hiroto keesokan harinya dengan menyerahnya Jepang tersebut, secara otomatis wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia diserahkan kepada sekutu. Berdasarkan hasil keputusan dari Civil Affairs Adjournment, atau bisa disebut ini adalah acara pertemuan antara Jepang dan sekutu yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945 di London, yang menyatakan bahwa Inggris bertindak atas nama Belanda dan pelaksanaannya diatur oleh NICA atau kita sebut MICA. MICA sendiri adalah itu singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration yang bertanggung jawab kepada sekutu. Pada tanggal 15 September 1945, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies di bawah pimpinan Letjen Sir Philips Christison tiba di Jakarta. Boleh next? Oke, tugas AFNI sendiri pada saat untuk merebutkan Indonesia kembali, yaitu membebaskan tawanan perang sekutu yang ditahan Jepang, menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, lalu terakhir adalah mencari dan menuntut penjahat Jepang. Awalnya tuh rakyat Indonesia tidak berpikir apa-apa tentang AFNI yang masuk ke Indonesia, karena mereka pikir dengan merdekanya Indonesia dari tangan Jepang tuh mereka bakalan bebas berdaulat. Tapi ternyata tujuan utama AFNI ini adalah untuk menjajah kembali Indonesia dan membuat rakyat Indonesia menentang dengan perjuangan senjata dan diplomasi yang melibatkan dunia internasional. Boleh next? Jadi pada saat mengupayakan kemerdekaan, Indonesia tuh terlebih dahulu mengalami perjuangan bersenjata sebelum akhirnya mengalami perjuangan secara diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan. Jadi kita bakalan bahas perjuangan bersenjata dulu. Di sini ada pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Jadi pada tanggal 25 Oktober itu pasukan Inggris dipimpin oleh Brigjen AWS Malaby atau sering familiar adalah Brigjen Malaby tiba di Surabaya. Pasukan Inggris menyebar selembaran yang memerintahkan kepada semua orang Indonesia untuk menyerahkan senjata. Tidak mengindahkan himbauan itu, maka akan diancam hukuman mati. Tapi ternyata rakyat Surabaya tidak ingin mengikuti apa yang dikatakan oleh Brigjen AWS Malaby. Lalu pada tanggal 21 Oktober 1945 terjadi baku tembak yang mengakibatkan Brigjen Malaby tewas di Bank Internio atau Jembatan Merah. Mungkin kalian yang orang Surabaya
udah tahu ya jembatan merah di mana, dan penggantinya oleh Mejen Mensreich mengeluarkan ultimatum yang sama, yaitu bahwa yang membunuhnya harus menyerahkan diri selambat-lambatnya tanggal 10 November pada pukul 6 pagi. Karena ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Surabaya, pasukan Sekutu Kota Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo, Sungkono, dan Gubernur Suryo melakukan perlawanan. Dan akibatnya adalah ribuan rakyat meninggal dalam pertempuran itu. Dan pada tanggal 10 November juga itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Mungkin familiar dengan kata-kata Bung Tomo, merdeka atau mati gitu kan. Dengan ikonnya adalah bisa dilihat di sini, Bung Tomo mengacungkan tangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia dalam pertempuran itu. Boleh next? Lalu ada peristiwa Bandung pada tanggal 23 Maret tahun 46. Jadi sejak Oktober tahun 45 tuh pasukan AFNEI memasuki kota Bandung. AFNEI menuntut pada pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata dan disusul ultimatum dan memerintahkan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat meninggalkan kota Bandung Utara paling lambat itu tanggal 29 Oktober tahun 45. Saat itu TKR yang dipimpin oleh Ariji Kartawinata melakukan serangan terhadap kedudukan AFNEI. Dan untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret tahun 45, AFNEI ini mengeluarkan ultimatum agar TRI atau bisa dibilang TNI Angkatan Darat kalau sekarang ya, itu meninggalkan kota Bandung. Dan akhirnya TRI ini patuh terhadap pemerintah meskipun dengan berat hati meninggalkan kota Bandung. Terus sambil mengundurkan diri, TRI ini membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Atau bisa disebut Bandung Lautan Api. Kalian pasti pernah dengar kan ya, Bandung Lautan Api, karena hangusnya kota Bandung karena hangusnya kota Bandung karena saking gak maunya dijajah oleh Belanda lagi. Boleh next? Yang terakhir adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini terjadi pada 21 sampai 15 pada tanggal 21 sampai 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa terjadi karena sekutu yang dipimpin oleh Brigjen Battle yang diboncengi Minca untuk dengan sepihak membawakan tawanan sekutu yang ada di Magelang dan Ambarawa. Terus setelah TKR mengadakan konsolidasi, divisi V Kolonel Jenderal Sudirman memperkuat wilayah Ambarawa dengan taktik sumpit urang. Taktik sumpit urang itu adalah menyerang dari berbagai arah atau bisa dibilang menyerang tanpa henti juga. Terjadilah pertempuran yang dahsyat pada 15 Desember tahun 45. Dalam pertempuran ini TKR dibantu dengan kesatuan daerah lainnya seperti Surakarta dan Salatiga. Pertempuran Ambarawa juga dimenangkan oleh TKR. Namun dalam pertempuran tersebut Kolonel Isdiman gugur dan diperingati sebagai Hari Infanteri. Jadi Kolonel Isdiman itu FYI adalah salah satu perwira di bawah pimpinan Jenderal Sudirman yang bisa dibilang kinerjanya paling baik. Jadi pas Jenderal Sudirman mengetahui kematian Isdiman tuh beliau terpukul, tapi nggak bisa terpukul banget soalnya rakyat Ambarawa masih butuh pasukan untuk melawan AFNEI dan Minca gitu, teman-teman. Mungkin dari aku cukup, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Katel.
Oke nih teman-teman, tadi Kak Indah udah jelasin terkait dengan latar belakang nih, latar belakang bagaimana bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, kedaulatannya gitu. Dan juga tadi kan Kak Indah juga udah jelasin kayak, oh karena adanya Jepang menyerah dengan sekutu dan lain sebagainya, sampai bangsa Indonesia juga melakukan perlawanan bersenjata seperti kayak pertempuran 10 November, sampai ke kayak yang tadi bilang Kak Indah itu kayak Ambarawa. Nah, selain pertempuran lewat bersenjata gitu teman-teman, bangsa Indonesia itu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya lewat perjanjian diplomasi gitu teman-teman. Perjanjian diplomasi ini tentunya kayak berfungsi untuk ya bisa untuk mengakui kedaulatan bangsa Indonesia, mengakui kalau Indonesia itu adalah negara yang berdaulat gitu, negara yang berdiri dan negara yang kokoh gitu, sehingga supaya negara Indonesia itu tidak di apa ya, aku bilang kayak tidak dijajah gitu kan, kayak tidak bisa dipengaruhi oleh bangsa lain gitu lah teman-teman. Nah, ada beberapa perjanjian diplomasi yang mungkin aku kasih contoh secara singkat gitu teman-teman, yang poin-poin pentingnya juga. Yang pertama itu mungkin ada perjanjian Linggarjati nih teman-teman. Nah, perjanjian Linggarjati eh, itu terjadi pada tanggal 25 Maret 1947. Pada tahun 1947 itu di di kota Kuningan, Jawa Barat, itu di kota Linggarjati gitu teman-teman. Makanya disebut namanya perjanjian Linggarjati. Nah, di sini eh, yang menjadi mungkin perwakilan-perwakilan dari beberapa negara untuk perjanjian ini itu ada kayak misalnya dari Indonesia ada Dr. Sudarsono, terus ada Jenderal Sudirman, ada Jenderal Urip Sumarhajo gitu. Lalu dari Inggris sendiri ada Lord Killern, lalu dari Belanda sendiri ada Prof. eh, Prof. Hondan, Dr. Van Mock gitu teman-teman. Nah, mungkin isi dari perjanjian Linggarjati itu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi isi perjanjian Linggarjati itu yang pertama itu Belanda itu mengakui kedaulatan Indonesia tapi dalam berbentuk federasi, dalam berbentuk negara Indonesia Serikat gitu teman-teman. Yang terdiri dari beberapa negara bagian seperti mungkin kayak Jawa, Sumatera, dan Madura. Lalu eh itu tadi kayak pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Lalu Belanda juga harus menekan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949 dan terakhir juga ada dibentuknya Uni Indonesia Belanda, teman-teman. Nah, mungkin tentunya tujuan dari perjanjian Linggarjati itu yang pertama mengakhiri perang gerilya dan konflik bersenjata. Lalu tentunya akan mengakui kedaulatan Indonesia dan juga membangun hubungan diplomatik dengan Belanda serta membuka jalan bagi Indonesia untuk bergabung dengan komunitas internasional seperti itu, teman-teman. Nah, lalu selain dari perjanjian Linggarjati, Indonesia juga berusaha untuk mempertahankan dan mewujudkan kedaulatannya itu lewat perjanjian yang disebut perundingan Renville ya teman-teman. Itu terjadi pada rentang tahun sekitar 1947 sampai 1948. Itu terjadi di kapal USS Renville yang berlabuh di Teluk Tanjung Priok, Jakarta. Dan perjanjian ini tuh merupakan hasil perundingan antara delegasi Indonesia dan Belanda yang tentunya difasilitasi oleh Komisi Tiga Negara teman-teman yang sebagai mediatornya gitu. Bentar ya teman-teman. Nah, tadi kan oke kita lanjut lagi. Jadi tadi kan aku bilang kayak di perundingan perjanjian Renville ini itu tuh ada melibatkan Komisi Tiga Negara teman-teman sebagai mediator dan terdiri dari Amerika Serikat, lalu ada dari Belgia dan juga dari Australia. Nah, lalu di perundingan Renville ini tuh mungkin isi dari perundingannya itu secara poin-poin besarnya teman-teman. Itu tuh yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Lalu disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Dan juga istilahnya itu TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongannya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan juga di Jawa Timur. Selain itu di semasa perjanjian atau perundingan Renville ini tuh kayak adanya terjadi gencatan senjata dan penghentian pertempuran. Lalu
adanya kayak pembentukan pemerintahan federal sementara sebagai pengganti pemerintahan Republik Indonesia. Jadi kayak dibentuk pemerintahan darurat lagi teman-teman untuk menggantikan pemerintahan Indonesia yang asli gitu teman-teman. Dan juga eh, tentu tujuan untuk perjanjian Renville ini sama juga kayak membentuk mengakui kedaulatan Indonesia dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Oke, mungkin tokoh yang terlibat di sini tuh aku lupa tampilin juga, tapi mungkin tokoh yang terlibat dalam perjanjian Renville ini itu ada kayak misalnya kayak dari Muhammad Hatta itu wakil presiden Indonesia, lalu ada Sultan Syahrir itu perdana menteri Indonesia, dari dari Dr. J. Leimana, terus ada dari Dr. Van Mook dan juga dari Komisi Tiga Negara tadi, itu teman-teman. Nah, lalu mungkin itu tadi ya poin-poin besar dari perundingan Renville teman-teman. Lalu selain mungkin perjanjian Linggarjati, Renville, berikutnya ada perjanjian Romruyan teman-teman. Nah, perjanjian Romruyan ini tuh terjadi sekitar eh, 14 April sampai 7 Mei 1949 teman-teman. Yang mana di sini tuh tentunya ya bunyi statement dari perjanjian Romruyan ini tuh itu tuh kayak sesuai dengan resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Jadi sebelumnya di sini tuh Dewan Keamanan PBB itu mendesak Belanda untuk kayak berunding dengan Indonesia untuk kayak semacam mungkin mengakui kedaulatan gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, Indonesia itu menyatakan kesanggupannya untuk menghentikan perang gerilya itu yang pertama. Lalu yang kedua itu bekerja sama mengembalikan dan menjaga keamanan dan ketertiban. Dan juga eh, selain itu di perjanjian Rumruyan ini tuh itu tuh eh, Belanda itu harus mengembalikan ibu kota Yogyakarta yang sempat kan Yogyakarta itu kan ibarat kayak dikuasai gitu kan oleh Belanda gitu sampai harus dikembalikan ke Indonesia gitu teman-teman. Dan lalu ada kayak tadi itu gencatan senjata, lalu ada membebaskan pemimpin Indonesia dan juga eh, adanya perencanaan untuk melakukan konferensi meja bundar teman-teman. Jadi sebelum adanya konferensi meja bundar itu tercipta dari dilatar belakangi oleh dari perjanjiannya Rumroyan ini tadi tuh. Nah, untuk tokoh-tokohnya sendiri itu tuh ada dari em, Rom, lalu ada itu dari Indonesia dan juga dari Belanda itu ada Van Rooyen sehingga kedua nama tokoh inilah yang mungkin jadi cikal bakal nama perjanjian Rumroyen. Jadi kita teman-teman kata kuncinya mungkin bisa hafal nama tokohnya ini teman-teman untuk mengingat nama perjanjian Rumroyen. Nah lalu mungkin tokoh lainnya itu ada misalnya kayak Merle Cochrane itu penengah dari Amerika. Nah mungkin itu inti-intinya aja teman-teman. Lalu mungkin berikutnya, nah yang kayak tadi aku bilang itu tuh setelah dari perjanjian Rumroyen karena Dewan Keamanan PBB juga mendesak Belanda, ini tuh dilaksanakanlah konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, teman-teman. Nah, di sini tuh eh, tentunya yang melatar belakangi konferensi meja bundar yang pertama karena perang gerilya dan konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda kan teman-teman kayak konflik yang sebelumnya tadi kayak pertempuran 10 November, Barawa dan lain sebagainya. Lalu juga di latar belakangi seperti yang aku bilang tadi kayak perjanjian Rumruyen dan juga ada dari tekanan dari PBB serta negara-negara lain untuk menyelesaikan konflik teman-teman. Dan juga di sini untuk delegasinya itu atau perwakilannya itu kalau dari Indonesia sendiri itu dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan anggota mungkin kayak ada dari Bapak Rum sendiri, ada dari Profesor Supomo sendiri dan lain sebagainya. Lalu dari Belanda juga ada dari eh, Van Marseven, lalu dari BIFO itu nama organisasi itu dari Sultan Hamid yang kedua, lalu dari mungkin dari Perdana Menteri Belanda sekaligus ketua konferensi meja bundar itu ada dari Dr. Willem Drees itu. Dan juga ada dari Chris Ley itu penengah dari UNSI, teman-teman. Nah, setelah berunding gitu di konferensi meja bundar, akhirnya lahirlah beberapa hasil kesepakatan dari konferensi ini, teman-teman. Yang pertama itu kayak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Nah, walaupun di sini itu Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia itu Republik Indonesia Serikat, teman-teman, dan secara penuh dan tidak dapat dicabut. Nah, lalu di sini Republik Indonesia Serikat itu dibentuk sebagai negara serikat yang masih terikat dengan Belanda dan di bawah kepemimpinan Ratu Belanda. Lalu juga di sini Belanda itu dituntut untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia itu paling lambat sampai akhir tahun 1949. Dan disinilah juga Konstitusi Indonesia yang berubah
Konstitusi Indonesia berubah dari Undang-Undang 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat seperti itu teman-teman. Nah, eh, oke, mungkin itu aja kali ya, mungkin beberapa terkait eh, materi kita upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya. Ini masih ada waktu beberapa menit lagi sih untuk sampai jam 8. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini, mungkin boleh present atau mungkin boleh kolom komen, boleh banget teman-teman. Paling aku mau bilang kayak tadi itu kami mungkin menjelaskan secara poin-poin besarnya karena mungkin kalau setahu aku ya kayak di soal-soal gitu, soal-soal ujian gitu tuh paling yang ditanyakan itu kayak hasilnya, terus eh, tanggal-tanggalnya mungkin, tempatnya sama tokonya. Mungkin itu sih teman-teman. Oh ya teman-teman, ada yang mau bertanya boleh banget ya di kolom komen atau mungkin langsung ngomong juga boleh banget. Mau tanya-tanya terkait materi atau kuliah juga boleh banget ke Hmm, teman-teman. betul banget teman-teman mau tanya. Apa gitu ya kan teman-teman, apalagi udah keluar ya jadwal UTBK kalau nggak salah aku lihat gitu udah keluar. Teman-teman pasti udah, semoga aku harap makin semangat gitu untuk mempersiapkan diri teman-teman. Oke, ini kayaknya Kak ada yang bertanya sama aku secara PC nih ya, secara direct message. Itu mungkin anonim aja aku sebut. Dia mungkin bertanya terkait, bukan bertanya terkait materi, mungkin bertanya terkait pilihan jurusan kali Kak. Nggak apa-apa ya, kita jawab dulu ya Kak. eh Ditanya itu yang ditanya, Kak mau tanya seputar pilihan jurusan gitu. Semisal pilihan pertamanya psikologi, lalu pilihan keduanya mending apa ya Kak? Kalau tiba-tiba administrasi akuntansi gitu bisa, bisa, bisa nggak Kak gitu ya? Mungkin, oke, mungkin ini pertanyaannya aku coba jawab dulu ya. Mungkin bisa bermanfaat sama teman-teman gitu ya kali ya. Aku mungkin coba menjawab dari sepengetahuan aku, sepemahaman aku mungkin terkait pilihan jurusan. Kalau mungkin pilihan jurusannya itu, oh ya, tadi kan yang dibilang kan contohnya kan kayak psikologi nih pilihan pertamanya. Pilihan keduanya mending apa nih Kak gitu. Kalau menurut aku, sepemahaman aku psikologi itu kan jurusan yang mungkin saingannya berat gitu ya teman-teman. Mungkin persaingannya ketat sama banyak peminat gitu ya teman-teman. Pasti di mana-mana itu pasti kebanyakan orang akan milih psikologi nomor satu gitu. Nah, mungkin kalau pilihan keduanya itu mending yang iya sih kayak mungkin bisa administrasi gitu atau jurusan yang mungkin kalian suka tapi mungkin lebih apa ya kayak lebih gampang lagi kalian survive-nya untuk ketika kalian saya misalnya amit-amit lolosnya di pilihan dua gitu teman-teman. Itu mungkin kayak ibaratnya kayak pilihan saat itu kan yang paling kuat banget nih, yang paling besar banget, yang paling susah lah gitu. Tapi pilihan kedua itu kayak mungkin yang agak sedikit lebih ringan, agak sedikit lebih mudah gitu, gampang untuk
kalaupun lolos nanti di pilihan dua gitu, seandainya itu setidaknya kalian masih nyaman, setidaknya kalian masih menyenangkan gitu. Kalau administrasi bisa sih, cuma kalau akuntansi mungkin aku kurang tahu ya apa akuntansi itu masih termasuk peminat yang tinggi atau enggak gitu kali. Ya mungkin dari Iya betul guys, kadang kalau pilihan kedua tuh kadang harus yang lebih rendah atau mungkin ada beberapa universitas yang jurusannya tuh nggak mau dijadiin pilihan kedua gitu dan itu bakalan berdampak sama hasil UTBK kalian. Sebenarnya meskipun bukan termasuk PTN yang top 10, ada beberapa PTN yang masih belum masuk top 10 tuh nggak mau kalau misal jurusan mereka tuh ada di pilihan kedua kayak gitu. Sebenarnya eh, kalau milih jurusan tuh aku masih bingung ya antara kriteria pemilihannya tuh kayak gimana dan penilaian dari eh, jurusan yang kita ambil tuh pilihan pertama tuh berapa persen atau pilihan kedua tuh berapa persen peluangnya. Aku juga jujur masih bingung, tapi yang lebih baik kalian uh, di pilihan kedua tuh sebisa mungkin itu nyantumin jurusan yang misal masih kalian bisa handle. Misal kayak administrasi publik atau akuntansi juga yang sekiranya kalian bisa survive di perkuliahan kalau misalkan kalian keterima di UTBK itu. Gitu guys. ya betul banget tuh juga dari jawaban dari Kak Ende ya teman-teman. Mungkin semoga menjawab ya yang bertanya sama aku, sama juga yang lain juga mungkin lagi bimbang nih nentuin jurusan kan, semoga bisa membantu teman-teman. Oh ya, ada dari Nasla juga nih. Ada fun fact dari materi kali ini nggak, Kak? Biasanya sejarah tuh banyak banget fun fact-nya. Hmm, aku kurang, sejujurnya aku kurang, apa ya teman-teman, kayak masih, eh, kalau untuk materi kali ini aku masih belum menemukan fun fact-nya. Mungkin fun fact kecilnya itu mungkin aku juga lupa mungkin memberitahunya. Itu ada kayak, kalau nggak salah di materi kali itu ada Piagam Jakarta ya kalau nggak salah. Kayak itu cikal bakal Undang-Undang 1945 teman-teman. Itu mungkin satu. Terus eh apa lagi ya? Mungkin dari Kak Indah ada nggak gitu sih fun fact dari Aku, materinya? aku ada. Oke Jadi Kak. kan tadi sempat, oke, terima kasih Kak Teo. Jadi kan tadi sempat disinggung ya, fun fact, fun fact, materi pertarungan pertempuran Ambarawa. Dan tadi aku sempat nyinggung juga kalau misal uh, ada yang dijadiin hari infanteri. Dan itu tuh hari infanteri itu di apa ya? Diakibatkan karena meninggalnya kolonel perwira ya. Karena meninggalnya perwira Isdiman pada saat itu dan itu jadi hari besar uh, para TNI Angkatan Darat untuk mengenang jasa Isdiman. Kayak gitu guys. Mungkin dari KTO ada lagi kah fun fact-nya? Iya Kak, mungkin itu aja sih ya Kak. Mungkin aku juga teringat sih ya tadi itu yang Kakak bilang tadi itu yang salah satu perwira itu ditembak ya kalau nggak salah Kak itu salah satu fun fact juga sih yang aku baru ingat gitu ya. Aku baru sadar gitu teman-teman. Semoga mungkin apakah Nasla sendiri menjawab? Semoga menjawab kali ya. Ada juga nih pertanyaan dari Ruth. Mungkin juga izin ya menjawab ya Kak. Eh, Susah itu ya Kak masuk jurusan psikologi itu jadi minder. Oh ya sekalian aku mau jawab pertanyaan dari apa gitu ya dari Ruth juga kalau nggak salah ya itu tanya terkait apakah alat di psikologi itu alat tes apa biayanya tinggi gitu ya mahal gitu ya apalagi alat-alat tes gitu kali ya. Mungkin aku izin jawab ya dari pengalaman aku. Oke, pertanyaan pertama dulu.
sesusah itu ya Kak masuk jurusan psikologi. Tergantung sih teman-teman menurut aku kayak ya memang psikologi itu eh, termasuk salah satu jurusan yang diincar banyak orang gitu, diincar banyak orang dan mungkin salah satu yang jurusan yang terberat lah kali ya gitu ya. Terus eh kalau dibilang susah tergantung orangnya sih. Kalau misalnya memang betul-betul tergantung orang sama tergantung pilihan kampusnya sendiri juga kali ya menurut aku kayak misalnya kalau dia memang rajin belajar dan memang niatnya keras gitu diniatkan keras itu ya bisa memudahkan aja sih masuk jurusan psikologi dan nggak cuma psikologi aja tapi sama jurusan-jurusan lainnya gitu dan kalau misalnya maaf kata kitanya yang agak malas atau apa gitu nggak mau berusaha terus gitu padahal kita pengennya jurusan yang tinggi itu akan susah gitu teman-teman menurut aku gitu ya kali ya. Terus sekalian jawab nih juga pertanyaan terkait dari Ruth ya kemarin terkait psikologi itu biayanya besar nggak ya gitu ya Kak? Apalagi biaya alat tes ya kalau nggak salah. Mungkin se sepengalaman aku dari semasa aku kuliah dari semester 1 sampai semester sekarang semester 5 eh dibilang tinggi juga nggak terlalu dibilang rendah juga nggak terlalu mungkin kayak agak-agak sedang kali ya. Kayak karena kebetulan juga aku lewatnya dari jalur mandiri juga bukan dari jalur yang TBK juga mungkin bagiku agak mahal tapi mungkin teman-temanku yang lewat jalur UTBK juga ada yang murah kok sebenarnya paling yang nah ini paling yang bikin anak psikologi banyak ngeluarin duit itu kalau praktikumnya itu lebih ke kayak kita berhubungan sama manusia kita nanya misalnya kita minta pertolongan teman-teman atau cari responden untuk jadi subjek penelitian kita teman-teman dan mungkin kalau kita berkenan ngasih reward gitu, itu mungkin yang lebih bikin habis duit itu aja sih teman-teman. Dan nggak usah minder nih aku kasih tahu kalau memang teman-teman pengen masuk ke jurusan yang memang teman-teman impikan, nggak usah minder, tetap perjuangkan gitu teman-teman, tetap rajin belajarnya, semangat gitu sih teman-teman. Aku izin lanjut ya. Oh Ada boleh Kak, yang boleh Kak. nanya, ada yang nanya, Amar nanya ke aku lewat direct message, katanya izin bertanya, tadi yang bagian Afne yang membawa Nisha itu kenapa? Kan tadi dijelasin kalau Afne itu netral. Lalu kok malah bawa-bawa Nica yang mau mengambil alih kekuasaan di Indonesia? Terima kasih. Oke, jadi aku izin jawab ya, Amar. Jadi sebenarnya Afne sama Nica itu nggak netral, soalnya sama-sama dari sekutu. Kalau Afne itu dari pihak Belanda, kalau Nica itu dari pihak Inggris, yang dimana uh, kan Inggris itu lewat apa ya tadi? Tadi aku sempat baca, jadi lewat pada saat itu ada acara Civil Affair Agreement yang dimana di situ membahas tentang kedudukan Indonesia setelah Indonesia merdeka untuk diambil alih kembali. Dan di sini AFNI ini termasuk apa ya yang diberi wewenang untuk mengambil alih kembali negara Indonesia. Sedangkan Nica ini ikut andil dalam merebut kemerdekaan Indonesia mengikuti AFNI itu sebagai kayak ngebuntutin tapi dari pihak Inggris. Soalnya dalam acara yang tadi aku sebutin Civil Affairs Agreement itu Inggris sendiri yang apa ya yang mengusulkan agar kedaulatan Indonesia tuh diambil kembali oleh sekutu. Jadi jadi kesimpulannya Nica sama Afne ini sama-sama dari sekutu dan tujuannya adalah untuk merebut kembali kedaulatan Indonesia dan uh, mereka yang ingin menjajah kembali gitu. Jadi apa ya militernya militernya sekutu. Kalau Nietzsche itu dari Inggris, kalau Afne itu dari Netherlands. Apa? Belanda, dari Belanda. Gitu. Apakah menjawab, Amar?
Oke, sama-sama. Oke, Kak Teo, boleh dilanjut lagi yang Oke, lainnya? oke Kak, aku mungkin izin nanya izin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait materi hari ini dulu ya teman-teman. Mungkin ada dari Mas Ayu sendiri juga chat aku secara pribadi. Eh, Perjanjian ini kan kebanyakan merugikan Indonesia ya Kak. Tapi kira-kira menurut Kak Theo dan Kak Indah, apa alasan pemerintah Indonesia saat itu mau terus melakukan eh, perjanjian gitu ya? Oke, mungkin kalau dari aku dulu kali ya. Mungkin kalau aku lihat juga dari pelajari materinya gitu ya, kenapa Indonesia terus gitu melakukan perjanjian gitu. Kayak salah satunya kan karena Indonesia kan ibarat kata kayak masih newbie gitu ya teman-teman, masih negara yang baru lahir gitu, yang butuh tentunya kayak kedaulatan, yang butuh terkait eh, apa ya kayak dibilang kayak yang butuh pengakuan lagi tuh pengakuan internasional gitu sehingga ya mungkin mau nggak mau dengan cara ini bisa mungkin membantu mempercepat Indonesia mm, eh, kayak apa bisa diakui kedaulatannya lagi itu kan oleh dunia internasional dan juga mungkin alasan lainnya kenapa Indonesia eh, mau melakukan perjanjian itu walaupun mungkin merugikan mungkin karena berniat untuk kayak menghentikan konflik kali gitu ya kan kayak ada kan tadi kayak pertemuan Ambarawa 10 November dan lain sebagainya itu kan termasuk konflik kayak bersenjata gitu ya teman-teman jadi mungkin dengan cara diplomasi dan perjanjian itu mungkin termasuk untuk mengurangi dampak buruk dari eh, pertempuran itu gitu teman-teman eh, mungkin juga terkait dengan dari PBB juga yang ada membantu Indonesianya juga ada juga membantu eh, lebih juga mendukung sisi baratnya gitu sisi Belandanya gitu kali ya teman-teman mungkin dari aku gitu alasan pemerintah Indonesia mau terus melakukan perjanjian gitu dan mungkin juga salah satu strategi Indonesia untuk memanfaatkan perjanjian tersebut sebagai langkah awal menuju kemerdekaan yang penuh gitu kedaulatan yang secara penuh mungkin itu dari aku mungkin dari Kak Indah ada nggak mungkin tambahan gitu ya. Ya, kalau dari aku, ya betul. Tadi kata-kata ya untuk memperkuat kedaulatan Indonesia sendiri, karena sebetulnya memperoleh kedaulatan itu lumayan sulitnya dan prosesnya ribet, apalagi mencakup, udah apa ya, kalau udah mencakup tentang negara, yang dimana negara itu kan kompleks dan di dalamnya itu syarat-syaratnya harus ada pemerintahannya, harus ada rakyatnya, harus ada administrasinya kayak gitu. Jadi untuk memperkuat kedaulatan itu sendiri dan diakui agar Indonesia sebagai negara yang sudah sah dan merdeka, makanya dilakukan perjanjian-perjanjian tersebut. Kayak gitu. Teman-teman, semoga Ya, menjawab ya. ya, semoga menjawab ya Mas Ayu terkait pertanyaan tadi itu terkait perjanjian-perjanjian lagi gitu ya kan. Mungkin ada lagi nggak ya? Ini yang pariwisata udah dijawab belum? Kata siapa nih? Syarifah? Oh dari Kak Syarifah ya. Ya dari Syarifah Farhana. Ya. Kalau pariwisata gimana? Jangan yang Mas please. Eh Mungkin kalau dari aku sendiri terkait jurusan pariwisata aku jujur ya teman-teman aku bukan bermaksud gimana cuma aku memang kurang mendalami aja sih kurang mengenal gimana jurusan pariwisata cuma mungkin aku pernah sempat punya temen yang memang apa ya kayak dia juga ambil jurusan pariwisata gitu kan beberapa teman aku ambil jurusan pariwisata aku lihat mereka kayak mungkin prospek kerjanya cukup bagus dan menjanjikan gitu sih teman-teman ya menurut aku dan cukup bagus juga sih menurut aku jurusan pariwisata ini gitu kan ini kan bertujuan juga untuk mempromosikan pariwisata dan juga untuk kayak apa ya kayak pendorong gitu lah untuk jadi kita lah ibarat kayak yang menggerakkan pariwisata itu gitu mungkin sih teman-teman. Kalau dari Kak ini sendiri gimana nih terkait dengan jurusan pariwisata nih? Ya, jujur aku juga sama kayak Kak Teo. Aku kurang tahu menahu soal jurusan pariwisata, tapi sempat ada beberapa konten TikTok yang membahas tentang jurusan pariwisata. Jurusan pariwisata itu katanya dia bakalan banyak praktek lapangan dan seru juga soalnya jalan-jalan begitu. Terus apalagi ya? Eh, Mungkin sependek sepengetahuan aku
jurusan pariwisata itu, semua jurusan itu menyenangkan kalau misalkan kalian benar-benar atau kalian sungguh-sungguh masuk jurusan itu. Jadi terlepas dari mungkin ada beberapa orang yang meng-underestimate kalau jurusan pariwisata tuh buat apa sih gitu. Tapi ternyata berdampak kok. Kalian bisa mempromosikan pariwisata Indonesia untuk, kan pariwisata tuh dampaknya luas ya untuk menstabilkan ekonomi, mengisi devisa negara. Makanya pariwisata Indonesia tuh harus perlu banget dipromosiin ke mancanegara gitu agar orang-orang tuh kenal sama Indonesia gitu guys. Ya, betul banget sih. Mungkin itu sih dari kami kali ya. Kami juga minta maaf kalau mungkin nggak terlalu mendalam kami banget kalau terkait jurusan pariwisata. Tapi menurut kami jurusan pariwisata itu bagus kok. Yi. Dan keren aja aku lihat kayak teman-teman aku juga yang ambil jurusan pariwisata itu bagus-bagus. Mereka kayak keren-keren sih aku lihat dari cara mereka apanya gitu kayak belajarnya dan cara stylenya itu bagus keren banget sih menurut aku. Dan semua jurusan pasti bagus dan keren-kerennya gitu. Ada porsinya untuk mereka menampilkan keunikannya gitu teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan lain berikutnya kali ya, Kak. Eh, Mungkin aku izin jawab pertanyaan terkait eh, ini dari Kania kali ya. Dari Kania suka sejarah zaman kerajaan gitu nggak, Kak? Eh, Kira-kira ada buku nggak yang cocok buat mempelajari sejarah zaman-zaman kerajaan gitu? Oke, kalau dari aku sendiri ya kan ya, kalau terkait zaman-zaman kerajaan, di, kalau jujur aku dibilang suka, nggak yang terlalu suka banget, tapi dibilang benci enggak sih, cuma kayak biasa aja gitu, kadang-kadang suka, kadang-kadang ya santai aja gitu di bawah untuk belajar sejarah kerajaan gitu. Memang unik sih melihat zaman kerajaan ini, cuman kalau dari aku sih lebih suka belajar sejarah terkait kerajaan-kerajaan itu lewat video aja sih. Ini kan kayak ada video-video kayak di YouTube gitu yang animasi-animasi gitu ya teman-teman, animasi-animasi gitu yang kayak animasi bercerita. Aku suka nonton sejarah kerajaan itu lewat yang kayak gitu, sih. Jadi aku lebih mudah memahami, lebih mudah mengerti sih. Mungkin karena aku tipe orang yang apa kali ya kayak lebih suka yang visual gitu kali ya teman-teman. Terkait materi yang sejarah zaman-zaman kerajaan gitu. Mungkin dari Kak Indah ada nggak kayak buku gitu yang mempelajari sejarah zaman kerajaan kali? Oke, jadi kalau dari aku sendiri, aku sejujurnya nggak terlalu suka baca buku sejarah, tapi aku ada beberapa novel yang ngebantu aku bisa lihat gimana sih kondisi sejarah pada saat kerajaan tuh. Kan kadang uh, pada saat kerajaan tuh aku ngebayang-bayanginnya kayak jauh banget, terus kayak ini masih kerajaan, dan kadang semua hal yang disampaikan dalam buku sejarah tuh kadang nggak masuk ke otak aku, kayak kenapa kok bisa kayak gini, kenapa bisa kayak gitu. Tapi ada beberapa novel dan komik yang aku baca, dan itu juga jadi membuat aku lebih paham tentang sejarah kerajaan kayak gimana, dan mungkin nama-nama barang pada zaman itu tuh apa aja, bentuknya seperti apa gitu. Jadi dari novel dulu, aku sempat baca novel Mada. Jadi novel Mada tuh soal kerajaan Gajah Mada, kerajaan Gajah Mada. Soal Gajah Mada, kalian kalian pasti familiar lah ya Gajah Mada siapa. Dan kadang uh, itu tuh ngebantu aku supaya kenal tokoh-tokoh pada saat kerajaan Gajah Mada itu siapa aja, dan Hayam Wuruk ini siapa. Dulu aku nggak tahu Hayam Wuruk ini siapa, dan aku pikir Gajah Mada tuh tingkat paling tinggi, bukan tingkat sih, kayak orang paling tinggi pada saat itu. Tapi ternyata di atasnya Gajah Mada tuh ada Hayam Wuruk, dan Gajah Mada ini hanya patihnya aja gitu. Dan itu ngebantu aku kayak, oh ternyata sepanjang aku baca sejarah era Gajah Mada tuh aku salah nangkep nih. Tapi setelah baca novel Mada sendiri, aku jadi tahu, oh ternyata kayak gitu gitu. Terus kalau dari komik sendiri, aku bacanya webtoon. Webtoon aku baca
Ken Dedes. Aku baca Dedes, judulnya Dedes. Terus di situ mereka tuh si autornya kayak kayak menjelaskan latar belakang kerajaan Ken Arok. Aku mikirnya Ken Arok tuh uh, sebaik itu, tapi ternyata di antara di balik topengnya Ken Arok yang baik itu tuh ada orang yang Ken Arok sakiti gitu. Jadi uh, otak aku kayak lebih terbuka aja baca-baca wataknya orang-orang pada zaman dulu tuh kayak gimana. Dan sejujurnya kan sejarah itu ditulis oleh pemenang ya. Jadi aku lumayan relate dengan kata-kata itu. Soalnya gak banyak orang tahu sejarah sebenarnya tuh kayak gimana dan harus banyak ngelihat point of view-nya dari mana aja. Nggak harus terpatok sama satu point of view kalau lihat sejarah. Kayak gitu. Apakah sudah menjawab? Aku harap menjawab ya. Soalnya aku jujur gak punya rekomendasi buku terkait sejarah kerajaan. Betul tuh, semoga menjawab ya dari Kania ya, semoga menjawab juga dari kami mungkin kalau dari buku yang kayak buku mungkin buku kayak akademik gitu mungkin kurang ada rekomendasi kali ya, tapi mungkin kayak bisa dari film, bisa dari kayak novel, bahkan mungkin kayak dari komik kayak yang tadi Kak Indah bilang itu kayak tuh mungkin secara nggak langsung bisa membantu kita untuk mengingat sejarah itu gitu loh, apalagi dari sejarah zaman kerajaan gitu kan yang tentunya itu punya ceritanya tersendiri yang bikin kita kalau sekedar baca kayak sekedar baca begitu kan kurang mendalami gitu teman-teman, tapi mungkin kalau dari kayak baca buku cerita atau komik gitu yang bahas sejarah bisa aja gitu teman-teman langsung ngerti gitu ya teman-teman. Mungkin itu sih, mungkin kita lanjut lagi ya Kak. Nah, dari kalian sendiri baca Ken Dedes nih kan, keren gitu kan. Oke, dari Revalina Zulianti ya tadi ya. PSI paling bagus di univ mana ya Kak? Mungkin PSI ini psikologi kali ya. Mungkin kalau yang paling bagus ya, kalau mau paling bagus ada di kayak mungkin di UB bagus, di Brawijaya, terus kalau mungkin paling tertinggal paling bagus kali mungkin di Indonesia kayak UI, UGM itu bagus. Terus mungkin atau mungkin universitas mana ya? Mungkin selain USU juga bagus teman-teman kalau mau mungkin biar kita ketemu gitu ya. Terus universitas mana lagi kayak Universitas 11 Maret ada ya psikologinya kalau nggak salah. Nah, kalau mungkin kalau ada mungkin itu bagus juga teman-teman. Terus universitas universitas aku lupa beberapa universitas lagi coba nanti aku cari lagi deh nanti. Terus mungkin kita lanjut lagi ya pertanyaannya. Dari Ruth ya, satu semester itu bisa habis berapa Kak biaya prakteknya kurang dari 1 juta atau lebih? Mungkin ini menanggapi jawaban aku dari yang tadi tuh ya Ruth, yang terkait jurusan psikologi prakteknya berapa gitu ya. Mungkin eh, tergantung sih ya, tergantung. Sebenarnya tergantung ini sih, tergantung univnya juga. Sekalian menjawab pertanyaan dari Gina ya, ini tergantung univnya juga terkait masalah biaya, terkait masalah praktikumnya kayak contohnya kayak di univku di USU sendiri kalau semester 1 itu kami nggak ada praktek, jadi nggak ada nggak ada apa ya nggak ada ngeluarin biaya lah gitu, paling mungkin biaya ngeprint makalah atau mungkin biaya ngeprint kayak tugas-tugas laporan tulis gitulah mungkin teman-teman paling itu. Terus kalau semester 2 juga belum belum ada, semester 3 juga belum belum ada sih sih nggak belum, paling mulai semester 4 sebenarnya nggak sampai 1 juta sih Rod. Nggak sampai 1 juta mungkin mungkin ada sampai aku kemarin sampai berapa ya sampai hampir ratusan ribu aku lupa cuma sampai ratusan ribu, tapi itu kenapa sampai ratusan ribu itu gara-gara tugas kami itu kan praktikum untuk kayak misalnya melakukan intervensi ke sekolah-sekolah nih contohnya Ruth itu kami dikasih apa ya kayak kami itu kan dari kami sendiri itu berinisiatif untuk memberikan reward kepada peserta-peserta yang ikut sehingga karena reward itu kan biayanya itu kan dari kami sendiri jadi mungkin eh, lebih ke itu sih lebih habis uangnya itu lebih kepada reward sendiri itu Ruth. Karena mungkin aku izin spill juga kalau di psikologi kan ada apa ya kayak ada teori yang mana itu teori reinforcement di mana ketika kita ada
sesuatu yang dikasih, mungkin simpelnya ketika ada penguatan sesuatu yang dikasih gitu, itu akan memunculkan perilaku yang kita inginkan. Misalnya ketika kita ingin si peserta itu menjawab respon dan lain sebagainya macam, kita ngasih, kita bilang kayak kita ada reward nih gini 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 bla bla, mungkin kayak gitu, mungkin kayak semacam quiz gitu paling. Paling eh, kalau masalah B-nya itu tergantung univnya juga, betul, sama tergantung matkulnya itu ada melakukan praktikum atau enggak sih. Terus praktikumnya itu mungkin apakah harus kayak membutuhkan responden atau tidak, mungkin itu sih palingnya Ruth. Karena peraturan undang-undang psikologi juga sekarang itu S1 terbatas sih, nggak bisa langsung jadi psikolog, nggak bisa langsung jadi yang gimana-gimana, harus kalaupun mau jadi psikolog itu harus ambil profesi dulu, harus ambil subspesialis dan lain sebagainya. Paling itu sih dari aku. Ini bisa semoga menjawab ya Ruth sama Gina juga gitu. Terus apa lagi ya? Oh, mungkin ada pertanyaan lagi dari Ruth, izin jawab juga ya Kak. Terkait kalau praktek observasi satu subjek orang itu biasanya per orang atau berkelompok Kak? Praktek observasi satu subjek orang itu biasanya perorangan atau berkelompok Kak? Oke, praktek observasi ya. Oke, kebetulan aku pernah ambil mata kuliah, mata pelajaran observasi dan wawancara, di mana situ kami pergi ke sekolah untuk melakukan wawancara sekaligus observasi juga nih teman-teman. Terus kami, walaupun mungkin kami berkelompok, tapi kami bagi tugas untuk mengobservasi sama mewawancarai satu orang. Mungkin tergantung dari kebutuhan mata pelajarannya itu sih, mata kuliahnya itu harus membutuhkan perorangan atau harus observasi, sama tergantung perilaku yang ingin kalian observasi sih. Paling itu sih Ruth, semoga menjawab ya. Kayak ada nih pertanyaan yang sampai membuat teman-teman berdiskusi nih di sini. Kak, jurusan apa yang berpeluang besar jadi PNS? Apa ya Kak? Gitu. Mungkin kalau aku nggak salah ya, eh, kalau aku nggak salah semuanya bisa nggak sih jadi PNS gitu kan, karena ada kayak CPNS gitu kali ya. Paling aman masuk instansi ya, betul, mungkin paling aman masuk instansi ya, karena bisa siap lulus kalau nggak salah udah agak terjamin lah gitu ya, bisa dapat kerja gitu ya teman-teman. Kayaknya kalau PTN ambil jurusan di bidang pendidikan bisa, bisa juga sih, dari ambil bidang pendidikan mengambil PNS bisa juga sih. Kalau menjadi PNS emang better masuk kinasa aja deh, lebih susah masuk sekolah kinasa atau universitas. Oke, mungkin itu kali ya. Mungkin teman-teman lain juga kalian berdiskusi, ternyata aku lihat kayak eh, kalian saling berdiskusi dan kayaknya benar-benar semua deh masalah kayak terkait yang stan yang apa gitu. Stan susah di tesnya ya sih. Setahu aku juga stan sama kedinasan itu cukup susah sih ya teman-teman untuk eh, seleksinya gitu ya. Tapi mungkin kemana tahu di sini teman-teman ada yang mengambil kedinasan juga, aku berdoa semoga teman-teman tetap semangat gitu ya, tetap semangat, rajin belajar gitu, semoga bisa lolos gitu ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ada lagi nggak yang mau bertanya mungkinnya terkait materi kita hari ini, atau mungkin kayak tadi ya tentang perkuliahan dan lain sebagainya gitu teman-teman. Oh ya Kak, sembari kita menunggu mungkin teman-teman ada yang mau bertanya gitu, aku izin share link absen kali ya Kak, link presensi supaya teman-teman bisa sambil gitu ya, sambil diskusi, sambil ngisi presensi teman-teman. Mungkin aku udah share nih teman-teman link presensi, mungkin teman-teman boleh langsung isi ya teman-teman sebagai bukti kehadiran nih teman-teman ikut kelas pada malam hari ini, kelas terakhir kita nih teman-teman di tahun ini gitu. Mungkin semangat teman-teman PTN menunggumu. Iya betul, semangat nih teman-teman PTN menunggumu. Ingat, kita harus juga yang mengejar PTN nih teman-teman ya teman-teman. Tetap semangat belajarnya teman-teman. Jangan kendor, jangan jangan malas gitu teman-teman. Apalagi ini kan
kalau nggak salah mulai April gitu ya UTBK-nya gitu ya. Linknya error Kak. Oh bentar ya, bentar. Sebentar ya teman-teman. Kalau error bentar aku coba share ulang. Tuh, link yang terbaru aku kasih udah bisa diisi belum teman-teman? Udah bisa diakses belum? Udah aman kah? Oke, 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 sudah aman ya. Oke, teman-teman jangan lupa isi absen, isi presensi nih teman-teman. Masuk aku isi supaya sebagai bukti nih kehadiran teman-teman eh, hadir di kelas kita hari ini gitu. Dan juga teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan ya terkait materi hari ini atau materi yang lainnya dan juga mungkin atau pertanyaan terkait apa kali aku bilang kayak dunia perkuliahan atau jurusan kuliah nih gitu kan. Apalagi udah mau masuk UTBK nih gitu kan. Udah mau nggak kerasa sebentar lagi eh, mungkin kita siap libur tahun baru, mungkin kita udah kembali ke sekolah, udah nggak kerasa itu kita akan udah dihadapkan sama berbagai ujian, apalagi UTBK udah mulai di depan mata nih teman-teman. Jadi teman-teman, nasihat dari aku nggak boleh kendor semangatnya, teman-teman harus rajin gitu supaya nanti nilai UTBK-nya memuaskan, dapat skor yang tinggi, bisa lulus di PTN impiannya. Dan eh, ingat mungkin satu nasihat aku teman-teman, teman-teman di sini saingannya bukan cuma dari teman-teman sekolahnya, saingannya bukan dari sekotanya, bukan dari sekecamatannya, tapi saingan teman-teman itu dari seluruh Indonesia, teman-teman. Bahkan mungkin kalau nggak salah bisa aja gitu dari sekolah luar negeri yang ingin kuliah di PTN di Indonesia itu bisa jadi saingan teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh malas gitu ya teman-teman. Kalau ada maaf kata nih teman-teman ada yang malas, kembali aktif lagi teman-teman, kembali rajin lagi supaya supaya nggak apa ya aku bilang supaya nggak ketemu dengan kata-kata semangat nih karena kata-kata semangat dari apa ya badannya sekarang itu bukan LTMPT lagi ya Kak udah BP3 ya kalau nggak salah itu tuh lebih sakit hati daripada diputusin doi gitu teman-teman jadi kayak semoga teman-teman di sini juga bisa mendapatkan kata selamat gitu ya di tahun ini mungkin di SNBP maupun di SNBT gitu ya teman-teman. Betul. Terus kalian juga jangan ngerasa takut kalau saingan kalian nih seluruh Indonesia. Enggak, kalian jangan jadiin itu sebagai alasan kalian takut. Tapi jadiin itu sebagai motivasi kalian buat kayak aku nih harus belajar lebih rajin lagi, aku harus sering latihan lagi biar aku bisa masuk ke PTN dan jurusan impian aku kayak gitu. Jadi nggak boleh pesimis. Pokoknya harus optimis dulu deh kalau ngejar PTN. Manifesting. Betul teman-teman manifesting masuk UI masuk UGM masuk UB gitu ya masuk Oxford kali teman-teman. Dan juga ya aku satu lagi juga mau ngasih nasihat mungkin eh kalau ada tapi aku harap semoga ini nggak ada sih. Tapi kalau seandainya teman-teman masih ada yang bingung mau mulai belajar dari mana gitu masih bingung sumber belajarnya dari mana mungkin teman-teman eh, jangan menunda-nunda belajar gara-gara mungkin eh, sumber belajarnya kebanyakan sehingga nggak tak bingung nih mau pakai sumber yang mana misalnya kayak teman-teman kebanyakan buku nih teman-teman jadi bingung mau belajar dari buku mana sampai menunda belajar karena mungkin itu dulu sempat aku pernah lakukan dan itu yang membuat aku jadi malas menunda-nunda belajar teman-teman jadi aku berharap sama teman-teman jangan seperti itu semoga nggak ada ya teman-teman tapi kalau maaf kata ada teman-teman boleh langsung cepat berubah langsung jadikan mungkin kayak satu buku sebagai sumber utama referensi dan buku-buku lain itu sebagai referensi pendukung jadi teman-teman nggak ada yang istilahnya kayak nunda belajar gitu teman-teman terus eh, balik lagi sih kayak tetap semangat gitu teman-teman manifesting yang positif dan juga mungkin aku sekaligus juga kasih nasihat kayak jangan lupa berdoa sama minta restu sama orang tua teman-teman untuk biar bisa dipermudah langkahnya menuju PTN impiannya jadi maba 2025 teman-teman karena doa itu eh, suatu yang mujarab gitu karena aku dapat quotes juga kalau nggak salah
Berdoa tanpa bekerja adalah mustahil, sedangkan bekerja tanpa berdoa adalah sombong. Jadi mungkin teman-teman selalu andalkan Tuhan untuk di setiap langkahnya gitu. Ya, betul banget dari kata Kak Restu itu adalah kunci, teman-teman. Betul banget, teman-teman. Oh ya, teman-teman, mungkin yang udah apa ya isi presensi mungkin boleh kalian mungkin ketik angka 111 gitu teman-teman, biar aku tahu nih teman-teman yang udah isi presensi siapa gitu, yang belum siapa gitu. Oke, dari Nasla udah ngisi presensi nih. Dari Kania juga, dari Ruth. Oke nih teman-teman, sebelumnya ada pertanyaannya dari siapa ya? Dari Siti Nur Alia Husna. Itu sama PC ke aku direct message itu, ini Kak, terkait Latsol dan materi, katanya banyak yang keluar di UTBK itu buku wangsit, paten, dan deking ya Kak Theo. Nah, karena itu materinya itu banyak keluar dari buku mana Kak? Buku wangsit, paten, atau deking ya Kak Theo? Karena aku masih labil mau mau belajar dari sumber yang mana gitu. Setahu aku ya teman-teman, setahu aku kalau untuk kayak TPS gitu kayak PK dan lainnya gitu itu lebih banyak, katanya ya teman-teman. Aku juga masih belum mencoba sih, itu lebih banyak keluar kayak materi dan latihannya itu lebih banyak itu dari buku Wangsit nih kalau nggak salah teman-teman, buku dari buku Wangsit gitu. Mungkin teman-teman bisa belajar dari buku Wangsit juga gitu ya teman-teman sebagai referensinya, tapi di balik lagi kayak tergantung ke teman-teman nih mau pakai buku yang mana yang bisa bikin teman-teman nyaman gitu. Intinya jangan sampai gara-gara kebanyakan buku sampai membuat teman-teman nunda belajar gitu teman-teman. Mungkin kalau dari rekomendasi aku mungkin bisa kayak buku Wangsit bisa pelajari mungkin ya, City itu mungkin bisa sih. Oh ya, udah dikirim nih link absensinya teman-teman. Boleh isi lagi nih ya teman-teman. Oh ya, dari Kak Indah sendiri ada mau disampaikan nggak lagi Kak? Kalau dari aku udah cukup, Kak. Oke Kak. Oke, ada nih dari Kak Feli nih dari BOD kita, BOD Sosum nih. Halo Kak Feli. Ada yang mau disampaikan Halo, nggak Kak? eh, nggak nggak banyak sih, aku cuman tadi aku sempat join di tengah-tengah, jadi nggak seberapa seberapa paham gitu kalian bahas apa. Tapi setelah aku baca dari kolom komentar, jadi ada ini ya, kalian buka kayak sesi Q&A gitu ya. Ya betul Kak, TNA. Oke, kalau dari aku sih buat teman-teman yang kelas 12 ataupun teman-teman yang semikap yang mau masuk PTN, saran aku, karena kemarin kan jadwalnya udah ada gitu ya dari Kemendikbud, dan ada sedikit perubahan, dan untungnya untuk materi sendiri kan kalian nggak ada TPA, cuma TPS aja. Tapi bukan berarti kalau TPS aja kalian nggak belajar saintek ataupun sosum, karena itu kalau menurut aku itu bekal kalian di jalur yang lain gitu. Kalau misal kalian mungkin rezekinya di jalur lain, nggak di SNBP atau SNBT, jadi kayak kalian ada bekal gitu. Bukan berarti kalian di jalur mandiri kalian nggak bisa masuk di SNBP atau SNBT, karena setiap anak juga punya kemampuannya sendiri-sendiri gitu. Jadi saran dari aku, kalau kakak tutornya udah gitu ya ngajak semangat kalian untuk belajar, kalian tinggal ikutin aja, karena itu semua buat kalian, bukan buat kita kakak tutor atau kakak BUD gitu. Itu semuanya buat kalian, buat masa depan kalian. Kita cuman bantuin kalian sebisa kita gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Semangat. Oke, makasih nih Kak Feli mungkin dari wejangannya ya kali teman-teman. Ya betul banget nih dari Kak Feli sendiri yang bilang kayak teman-teman semangat nih ya. Udah keluar juga UTBK, jadwal UTBK-nya gitu. Dan juga teman-teman yang bisa lolos ke apa maaf kayak program belajar bareng produktifku ini, teman-teman bisa memanfaatkan secara efektif dan maksimal mungkin gitu dengan cara kayak rajin hadir kelas, terus ikut aktif lah gitu kan, kayak mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan gitu, sehingga teman-teman bisa menambah wawasan teman-teman sampai teman-teman
makin bertambah nih wawasan teman-teman, karena juga seperti yang Kak Phil tadi bilang betul, walaupun mungkin UTBK, TPS, TPA gitu kali ya, itu yang kayak sosum santai itu juga itu bekal kita untuk di kuliah nanti teman-teman nanti. Jadi biarpun mungkin di UTBK nggak mungkin nggak masuk, tapi setidaknya di perkuliahan nanti itu akan betul-betul kepakai banget. Mungkin itu sih teman-teman. Oke, mungkin karena jam juga udah mau setengah sembilan nih ya teman-teman. Teman-teman juga mungkin lagi apa bentar lagi mau ada yang mau aktivitas lagi, mau nugas dan mau istirahat juga. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih teman-teman udah join eh, kelas kita pada malam ini. Teman-teman boleh dong kayak on cam dulu kita mau dokumentasi teman-teman sebelum kita tutup gitu. Dan sembari aku menunggu teman-teman on cam juga sekali lagi aku mengucapkan terima kasih yang udah join pada kelas kali kita hari ini, kelas terakhir di semester ini di tahun ini. Aku harap teman-teman tetap semangat, jangan patah semangat gitu, jangan patah motivasi gitu, jangan hilang motivasinya, tetap semangat gitu, semakin termotivasi gitu meraih PTN impiannya. Dan ya teman-teman, aku kembali lagi aku ajak nih teman-teman, boleh nih on cam dulu nih biar kita dokumentasi nih teman-teman sebelum kita mengakhiri kelas kita. Mungkin aku paling lama nunggu 2224 kali ya. 2224 nih teman-teman aku harap udah banyak on cam kita bisa dokumentasi dulu gitu. Bisa mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan pose terbaiknya nih teman-teman. Udah bisa dipikirkan nih teman-teman. Ayo guys, on cam. Latihan senyum juga nggak apa-apa. Latihan senyum dulu. Oke, 1 menit lagi nih ya teman-teman menuju 2224 nih teman-teman. Ini yang belum on cam mungkin boleh on cam nih. Mungkin kita boleh on cam juga nih teman-teman. Apalagi ini kan kelas track kita ya di semester ini sih tahun ini sebelum kita menuju libur nih teman-teman, menuju libur dengan udah bisa lah agak tenang gitu ya dari mungkin dari kegiatan sekolah dan lainnya gitu. Walaupun mungkin tetap harus berjuang nih teman-teman. Mungkin boleh nih teman-teman yang lain boleh on cam lagi nih teman-teman. Baru berapa nih yang on cam nih? Masih sekitar 20-an nih teman-teman. Yang lainnya gimana nih teman-teman? Ada nih 20-an lagi nih belum on cam nih. Ayo nih, udah 24 nih. Kita mungkin langsung aja kali ya Kak kita dokumentasi. Mungkin, oke bentar. Oh ya Kak Indah boleh aku minta tolong nggak Kak Indah yang apa? Yang ambil dokumentasi. Oke, boleh-boleh. Oke Kak. Aku Mungkin hitung sampai 3 ya. oke betul Kak. Teman-teman boleh siapkan pose terbaiknya nih teman-teman. Satu, dua, tiga. Kita ganti gaya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Kita ke slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Dah, udah cukup Kak. Oke, makasih Kak Indah udah apa menghandle dokumentasi kita ada. Oke, mungkin teman-teman udah berakhir lah nih kelas kita pada di malam hari ini dan juga kelas terakhir kita di tahun ini sebagai penutup bulan Desember teman-teman. Nah, sekali lagi aku ucapkan terima kasih sekali lagi teman-teman udah berkenan hadir nih di kelas kita dan aku sama Kak Indah juga minta maaf kalau mungkin ada kekurangan atau hal yang mungkin kurang berkenan bagi teman-teman. Semoga bisa kita makin berkembang lebih baik lagi nih ya teman-teman. Tetap juga teman-teman semangat untuk mengejar PTN impiannya, semangat belajarnya jangan kendor gitu teman-teman. Nah, mungkin itu aja dari aku, mungkin dari Kak Indah juga sama Kak Feli juga mungkin aku izin nih menutup ya teman-teman. Selamat malam, terima kasih, sampai jumpa nih teman-teman. Terima Terima kasih kasih, Kak. Kak. Oke, Terima kasih, sama-sama. Kak.